Keyakinan kelas, ya. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang akan kita sepakati. Tujuannya untuk menciptakan kelas yang ideal yang kita impikan. Nanti guru akan memberikan kertas, kamu tulis sekolah atau kelas impian seperti apa, ya. Dari sini aku mendapatkan beberapa banyak pelajaran seperti bersepakat untuk mencapai segala hal. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatipurwo dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 pembelajaran, pengalaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah SD Negeri Jatipurwo. Kemudian yang keempat, doa. Acara yang kelima yaitu diseminasi. Kemudian yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat melancarkan acara pada hari ini. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Siti Muninggayi SSPD. Kepada
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dikasihkan duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Jatipurwo kepada Ibu Agnes Engastiarini, SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu undangan serta Bapak Ibu guru dan karyawan SD Jatipurwo yang saya hormati. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan syukur, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, di mana pada pagi hari ini kita telah dilimpahkan kesehatan, juga dilimpahkan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminisasi modul 1.4, yaitu pembelajaran, pengamalan dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Tak lupa salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, di mana akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan di bidang pendidikan yang sangat pesat ini, kami berharap agar nantinya dengan adanya kegiatan calon guru penggerak ini, yang mana nantinya akan menghasilkan guru penggerak yang handal dalam mentransfer ilmu, kita harapkan siswa-siswa kita dapat mengikuti lajunya perkembangan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi yang cerah ini akan diadakan diseminasi modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal, yaitu atas nama Ibu Dwi Iswanti SPD, yang mana Bu Dwi Iswanti ini berasal dari SD Jatipurwo. Dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 ini, terutama modul 1.4 ini tentang pembelajaran, pengalaman dan penerapan budaya positif, di mana kita garis bawahi, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif sekolah adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa atau murid. Tujuannya agar murid menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Budaya positif ini kita ciptakan
agar mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan nantinya, ya, yaitu murid ataupun siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui praktek baik budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sukseskan, ya, pelaksanaan diseminasi modul 1/4 ini agar dapat berjalan lancar, aman, tanpa ada suatu halangan apapun. Saya berharap juga kepada Bapak Ibu guru yang lain agar dengan adanya kegiatan calon guru penggerak ini kita lebih bersemangat, ya, untuk segera mengikuti dan mensukseskan program pemerintah ini, yaitu dengan diadakannya program calon guru penggerak ini. Segera mendaftar. Saya berharap segera mendaftar. Kiranya hanya ya sekian yang saya dapat sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilakukan terima kasih. Kemudian acara yang keempat, doa yang akan dibawakan oleh Ibu Maulida Aulila SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihaturkan terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tersebut dapat memperlancar acara diseminasi pada hari ini. Kemudian selanjutnya acara yang kelima yaitu diseminasi modul 1/4 pembelajaran pengalaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten
atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 pembelajaran, pengalaman, dan penerapan budaya positif. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di hadapan panjenengan ini ya. Bukan berarti saya akan memberikan materi atau sebagai satu-satunya sumber atau narasumber, tetapi di sini kita akan sharing, berbagi pengalaman, akan diskusi ya tentang budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan keluarga SD Jatipurwo yang telah mendukung acara ini, telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai aksi nyata modul 1.4. Aksi nyata itu adalah bagian dari pendidikan guru penggerak yang menyelesaikan 3 paket modul. Ini saya sudah sampai pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Dewantara, yang kedua tentang modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang sekarang adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Ini sebagai calon guru penggerak kita diminta untuk memberikan atau berbagi pengalaman ya. Jadi kita hanya berbagi saja. Nanti kita akan sharing dan diskusi. Kita akan melaksanakan kegiatan ini dalam waktu yang cukup lama, yaitu minimal 60 menit sampai 120 menit. Oleh karena itu mungkin bisa kita sepakati lebih dahulu agar pelaksanaannya tidak membosankan ya. Kira-kira ada yang mau usul harus bagaimana, atau boleh sambil dulu apa tidak? Boleh sambil dulu boleh ya, atau boleh makan juga. Selamat menikmati apa yang sudah disediakan. Berikutnya nanti kita akan berdiskusi dan sharing tentang pengalaman kita masing-masing. Tujuan kegiatan diseminasi pada hari ini adalah berbagi pembelajaran, pengalaman, penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan penerapan nilai-nilai, keyakinan yang dianut dan diyakini oleh sekolah. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi budaya positif ini mungkin tidak sama di berbagai daerah atau di berbagai belahan bumi dunia gitu. Karena kita meyakini nilai-nilai yang berbeda-beda. Nah, tujuan budaya positif sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua, pendidikan menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik anak. Yang ketiga, pendidik ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Jadi siswa kita itu adalah benih-benih yang akan kita tumbuhkan.
Dan benih itu tidak hanya satu macam ya, bisa benih padi, benih jagung mungkin ya. Karena setiap siswa sudah memiliki minat, bakat, dan karakter serta potensi yang berbeda-beda. Agar potensi mereka tumbuh berkembang dengan maksimal, dengan baik, sekolah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif? Ini yang kita kenal dengan budaya positif, dan ini yang akan kita bagikan bersama-sama. Nah, sekarang kita bernyanyi sambil saya perlihatkan penerapan budaya positif di SD Negeri Jatipurwo. Mungkin bisa sambil bernyanyi. Nah, ini lagunya ya. Mari bersama ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Iya, ini adalah penerapan budaya positif yang ada di SD Negeri Jatipurwo. Mungkin masih banyak yang lain belum didokumentasikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa menjawab setuju atau tidak setuju dengan cara mengacungkan kertas yang akan dibagikan. Ya. Terima kasih kepada Bu Anil yang sudah membantu membagikan kertas. Ya, yang pertama kita baca pertanyaannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ini yang suka menghukum-hukum nih. Belum ya? Belum selesai. Sudah mendapatkan kertas semua ya? Nah, coba kertasnya diperlihatkan ke atas, agak ke atas atau ke depan gitu ya. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapat. Nah, sekarang coba dari pendapat dengan setuju atau tidak. Adakah yang ingin menjelaskan alasannya? Siapa yang ingin menjelaskan? Lagi, monggo. Monggo Pak Rusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menjawab setuju karena setiap peraturan itu ada hukuman. Karena hukuman itu tidak berarti memberatkan anak itu
diberi hukuman yang berat. Hukuman intinya memberikan hukuman yang mendidik. Contoh membersihkan lingkungan sekolah karena dia buang sampah sembarangan, itu kan bukan kok dihukum tidak boleh, berarti kan kita enggak istilahnya untuk ngopeni sekolah kebersihannya. Itu buang sampah sembarangan, jadi hukumannya ambil, diambil masukkan ke tempat sampah, silakan sampah itu angkat dibuang ke tempat pembuangan akhir biar lebih bersih kelasnya, lebih bersih lingkungannya sekolah. Itu terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rujianto yang sudah memberikan pendapatnya. Beliau setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk yang tidak setuju, monggo Bu. Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya. Hukuman itu kadang-kadang saya tidak setuju kalau diberi hukuman. Soalnya kan di era-era kayak gini gitu Bapak Ibu ya, guru itu kalau mendisiplinkan murid, kalau diberi hukuman itu yang marah orang tuanya. Ya, toh. Negara pokok mesti wae hukuman banyak ya macam-macamnya ya. Kadang-kadang ada yang kalau kita kan menghadapi murid itu kadang-kadang kan kuatir kesel itu. Nah, sudah seperti itu. Kalau kita itu mau memberi hukuman nanti itu yang nggak terima itu orang tuanya, kadang-kadang bisa sampai ke kantor polisi ya. Padahal masalah sepele itu aja. Nah, di akhir-akhir ini kita di era globalisasi itu bisa diubah kemana-mana. Ya, mesti gurunya sopo sih? Waduh, malah tekan di tekan ya. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ya kita bisa sebisanya mendisiplinkan murid ya tidak dengan hukuman mungkin ya. Kadang-kadang ada yang dilos-los atau dikasih reward ya, jajakan jangan kali ya. Ya mungkin ada banyak cara. Tidak harus dengan hukuman ya Bu ya. Tapi kok tekan murid ini Bu. Wah, kasih jawaban muridnya guru negara diviralkan. Itu menghindari kayak gitu ya. Ya mungkin kita beda. Tidak setuju saya kalau ada hukuman untuk pendidikan anak didik ya Bu ya. Kita terima kasih. Menonton yang lain. Demikian ya Bapak Ibu, apakah jawaban pendapat dari pandangan semua itu sudah tepat atau ada yang kurang tepat? Dan nanti akan kita bahas berikutnya. Untuk pertanyaan pemateri yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepertinya tadi sudah dicontohkan kepada Pak Rusi ya, bahwa hukuman positif itu bisa mendisiplinkan anak. Tapi tidak salahnya, barangkali ada pendapat yang berbeda, silakan ditunjukkan kembali kartunya. Setuju atau tidak? Oh iya. Oke, terima kasih ya. Coba yang setuju dulu. Yang setuju silakan berikan pendapatnya. Monggo, Bu Musda mau memberikan pendapatnya. Ya, iya. Ya kalau saya pemberian hukuman dengan hal positif itu contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah itu setuju. Karena kalau setiap aturan itu dilanggar kan seharusnya ada hukuman. Hukumannya yang positif. Contohnya lagi misalnya tidak mengerjakan tugas, itu PR itu banyak sekali anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Itu misalnya disuruh
motivasi belajar anak. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Silakan diangkat kertasnya. Iya, banyak yang setuju ya, ada yang tidak juga. Mungkin untuk serinya kita subah lagi ya, kita subah dulu karena masih banyak materi. Alhamdulillah sangat antusias ya. Kembali kepada materi berikutnya, karena nanti kita akan dapat menyimpulkan setelah nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nanti apakah pendapat saya tadi tentang pertanyaan pemantik tadi sudah sesuai apa belum? Jadi nanti kita sendiri yang akan menilai diri kita, menilai pendapat kita sudah tepat atau belum. Nah ini ya, ternyata cukup banyak topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada 7 topik. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Keenam 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini ya adalah yang pertama perubahan paradigma. Jadi tadi pada pertanyaan pemantik panjenengan sudah memiliki paradigma bahwa dalam mendisiplinkan anak kira-kira kontrol seperti apa pendidik itu. Apakah pendidik itu adalah menguasai anak sehingga bisa mendisiplinkannya atau ada pendapat lain begitu ya. Nah ini perubahan paradigma kita akan bermain dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, silakan Bapak Ibu menyobek secarik kertas kecil ya. Kemudian pada kertas itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, kira-kira sesuatu yang sangat berharga bagi kita itu apa ya? Nanti sesuatu itu akan kita genggam pada salah satu tangan kita. Tetapi teman di sebelah kita nanti akan berusaha dengan sekuat tenaga agar Anda membuka kepala tangan serta memberikan sesuatu yang sangat berharga itu kepada teman yang lainnya. Kira-kira apakah Anda atau kita akan memberikan sesuatu yang berharga itu pada teman kita? Karena nanti teman-teman itu akan berusaha dengan sekuat tenaga. Mungkin akan membujuk, misalkan Bu Ninggar ingin meminta punya Bu Nurjana, Bu Ninggar bilangnya gini, Bu kasih ke saya nanti saya bilang gitu ya. Ya pokoknya segala cara. Atau kalau Bu Nurjana tidak mau melepaskan ya diancam, Bu kalau dengan nggak buka tangan awas loh nanti setelah selesai kita ketemuan gitu ya. Nah. Oh, mendingan saya. Kalau padahal nanti ada hadiahnya yang bisa membuka tangan temannya dapat hadiah pada tadi ya. Hadiahnya dari Bu Rini. Mana sudah siap kertasnya ya? Sudah siap kertasnya? Sebelah yang apa? Ada kanan kiri nih ya. Yang menggenggam adalah guru sebelah kiri, kanan atau kiri? Yang menggenggam. Yang ada sebelah kiri apa kanan? Yang kiri. Yang berada yang guru di sebelah kiri sebagai A. Yang A itu menggenggam sesuatunya. Nanti yang temannya B itu akan berusaha membuka kepala tangan. Ya silakan dimulai waktunya. Yang bisa membuka. Iya, cukup ya? Iya, tidak cukup. Coba saya tanya siapa yang berhasil
yang barang berharga itu yang apa? Yang paling berharga itu adalah kesehatan. Siapa yang memberikan tadi, Pak? Saya. Oh, tanpa dipaksa diberikan ya. Tapi tidak sesuai dengan permainannya. Tidak ada perlawanan soalnya ya. Harusnya dilawan. Dan tidak apa-apa dikasih aja gitu ya. Harus dilawan dulu. Oh, lebih sepuh ya. Kalah subuh Pak ya. Kalah subuh ternyata. Oke. Langsung aja ya. Apa ini ya? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari permainan kawan-kawan ini? Nah ini kita belajar tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Teori stimulus respon itu yang sudah biasa kita kenal, Pak. Jadi kalau kita memberikan stimulus atau rangsangan, pasti ada orang yang merespon. Nah ini adalah teori sebelumnya. Tetapi kita nanti akan diberikan teori baru, yaitu teori kontrol. Ini akan merubah paradigma kita. Nah ini yang stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin tadi jenengan ketika temannya kok tidak mau membuka kepalanya itu, mungkin jenengan akan bilang begini, kok pelit banget sih, saya aja kalau punya gak sepelit itu kok. Nah itu ya. Jadi kita memandang orang lain itu sama seperti kita. Nah itu adalah yang stimulus respon. Teori kontrol ternyata justru kita yang berusaha memahami orang lain. Oh, mengapa dia kok tidak membuka kepala tangan ya? Barangkali memang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga kita tidak bisa merebutnya, kita tidak bisa memaksanya, gitu ya. Ya. Nah ini kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon ya. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi menurut Anda tadi, teman saya kok pelit sekali ya, suruh membuka saja kok tidak boleh. Itu merupakan sebuah kesalahan atau perilaku buruk. Anak-anak kita kan sama ya. Kalau anak kita itu ingin meminta sesuatu dan tidak diberikan, bagaimana pandangan mereka kepada kita? Kita jelek apa baik menurut dia? Buruk ya. Jadi tidak memberikan itu sesuatu yang buruk. Ternyata pada teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita nanti memahami, kok anak susah sekali ya, kok anak tidak mau begini begitu. Ternyata mereka berbuat seperti itu juga memiliki tujuan, bukan pandangan kita. Oh, kamu nggak nulis, kamu buruk, kamu jelek, kamu salah. Jadi tidak bisa menjudgment perilaku seseorang dari sudut pandang kita saja, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain pada teori stimulus respon. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi ya, pada kepalan tangan tadi, yang bisa memerintah diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya mau belajar bukan karena siapapun, karena saya memang membutuhkan, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah teori stimulus respon. Nanti yang lain bisa dibaca. Nah ini ya, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah seolah-olah kita itu seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Muridnya tenang tergantung gurunya, gitu ya. Muridnya rame ya tergantung gurunya. Itu adalah ilusi sebenarnya. Ilusi saja ya. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut kita, kalau anak-anak kita itu kita beri kritikan, kamu kalau begini harusnya begitu dan begini begitu, itu menurut kita sudah memberikan penguatan karakter kepada mereka. Itu adalah ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti tadi mungkin bisa menghukum dengan hal positif itu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar kita sebagai orang dewasa punya hak untuk memaksa anak-anak, terutama anak didik kita? Nah, kita saksikan lebih dulu video berikut ini. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus terus privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu
kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas, atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita memaksa. Terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar, karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik, bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap bukan memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk melakukan menerima sesuatu, atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ternyata apa? Ternyata tidak perlu dipaksa untuk terbiasa gitu ya. Menurut saya tadi yang saya perhatikan di video itu ini, ingin jadi gamer disuruh jadi dokter gitu ya. Ini pas kepada anak-anak kita sendiri. Nah, intinya mau apa ya? Nah ini kita lanjutkan kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ya. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau paksaan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikatif dan efektif antara guru dan murid. Ini ya. Jadi kita harapkan siswa kita, murid kita itu melaksanakan disiplin tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman gitu ya. Disiplin positif mengajarkan kepada murid tentang konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi memang harus kita yakini nilai-nilai kebajikan itu. Nah ini adalah mind mapping disiplin positif ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti ada teori motivasi.
Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini nanti 5 posisi kontrol yang berakhir pada segitiga restitusi. Kemudian yang keempat adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ini nanti pada materi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Bahkan kita itu kalau tidur kemudian bangun itu juga sudah punya tujuan ya. Nek tidur lagi tujuannya mungkin melanjutkan mimpi ya. Kalau bangun berarti mewujudkan mimpi itu gitu ya. Nah ini adalah setiap perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruknya akan terbangun. Dari tujuan disiplin positif itu adalah anak melakukan kebaikan itu bukan karena paksaan, tetapi muncul dari dalam dirinya karena meyakini nilai-nilai kebajikan. Misalnya anak itu bangun pagi, dia apa yang diyakini nilainya? Karena saya akan berangkat sekolah misalnya. Jadi tanpa ada paksaan dari orang tua harus bangun dan sebagainya. Nah sekarang tujuan kita itu menumbuhkan nilai-nilai tadi agar anak itu ngerti, oh nek bangun pagi itu saya akan lebih siap berangkat sekolah gitu ya. Orang tua menjadi senang atau dan sebagainya gitu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena ini sudah IKM mesti sudah hafal ya. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama apa? Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, ini adalah karakter-karakter profil pelajar kita yang akan kita wujudkan karena kita adalah seorang pendidik dan sekolah adalah lingkungan yang akan mendukung terwujudnya karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setiap perilaku tadi memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi itu juga ada eksternal dan internal. Eksternal itu maksudnya apa? Berasal dari luar ya. Dari luar itu yang pertama adalah apa ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak yang datang ke sekolah pagi itu ada yang bermacam-macam motivasinya. Ada yang karena dia ingin segera sampai sekolah, bertemu teman-temannya, belajar bersama. Ada juga yang karena takut dihukum kalau telat. Nah ini masih berupa motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini juga ada. Nek bangun pagi, kalau ranking 1, kalau dapat 100 itu akan diberi penghargaan ABCD. Atau kalau kita juga sering begitu ya. Nah, kalau lomba belajar yang rajin ya, nanti kalau menang dapat apa? Piala, dapat hadiah. Nah, ini adalah bentuk motivasi eksternal karena berasal dari luar. Nah, yang bagus itu adalah motivasi internal. Ini tujuan disiplin positif. Jadi berasal dari dalam dirinya. Yaitu untuk apa ini yang ketiga? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kalau saya itu rajin belajar, saya ingin jadi apa ya? Itu kita yang menentukan diri kita. Nah sekarang ada kegiatan memantik yaitu cerita tentang ibu anak guru kelas 2. Nah ada yang guru kelas 2 di sini? Nah ya, silakan dibacakan dulu ceritanya. Benar ini.
SD mendapatkan masalah, yaitu murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya terlebih dahulu untuk waktunya yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiring-iringi murid-muridnya dengan stiker bintang tersebut. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu nanti dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Tentunya hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Guru yang lain, yaitu Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, ternyata murid-murid kelas 2 itu kembali berebutan tidak disiplin seperti yang saat mendapatkan stiker bintang. Dengan seperti itu apa yang terjadi dan mengapa? Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Nur yang sudah membacakan cerita pada kegiatan pemantik. Ini ya, seperti ini kira-kira pernah dipraktekkan apa belum? Kira-kira Ibu Bapak sudah pernah mempraktekkan memberikan penghargaan kepada anak agar mereka disiplin? Pernah ya? Coba kita lihat pertanyaannya. 1. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa motivasinya? Pertanyaan nomor 1 tadi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Yaitu ya otomatis mereka ingin mendapatkan stiker bintang itu gitu. Pertanyaan kedua mungkin berarti, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ya, menumbuhkan motivasi internal tersebut. Ya, terima kasih ya. Jadi yang kedua adalah menumbuhkan motivasi internal atau tidak tergantung dengan stiker bintang. Ternyata pemberian penghargaan itu termasuk hukuman. Tapi kita tidak pernah berpikir seperti itu ya. Menurut kita hukuman itu ya sing angel-angel ya, yang menyakitkan, yang membuat siswa itu kapok dan sebagainya atau punya perasaan tidak nyaman. Ternyata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya murid akan kembali kepada perilaku yang kurang baik apabila penghargaan itu diberhentikan ya. Sehingga penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Bahkan juga memiliki efek-efek negatif yang sangat banyak. Yang pertama, pada pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu berarti tadi disiplinnya hanya sementara saja. Jangka panjangnya anak akan ketergantungan. Yang kedua, penghargaan menghukum tadi ya. Jadi menghukum itu tidak mendidik juga, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Contohnya begini, jika seorang anak itu sering kita beri, kan pasti kita beri ini, misalkan kita beri uang, yang dapat 100 kita beri uang 1000 misalnya. Kira-kira apakah semua siswa dapat nilai 100? Tidak ya. Nanti yang dapat nilai 100 hanya siswa tertentu saja, dan siswa yang tidak mendapat 100 itu akan membuat hubungan yang tidak baik dengan kita. Wah, Pak Guru kasih gitu ya, sing diwenehi kayak terus seperti itu. Ini adalah salah satu dampak penghargaan yang kurang baik. Dampak berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Sebenarnya anak kita itu bisa maksimal, bisa berkarya lebih, bisa menunjukkan
sering kita beri penghargaan, akhirnya mereka hanya sebatas itu. Misalnya yang bisa gambar burung dapat uang atau dapat permen, padahal mereka bisa gambar ular, bisa gambar gajah, ya mereka yang gambar burung saja. Ini maksudnya mematikan kreativitas, menurunkan kualitas. Jadi mereka mengembangkan diri itu sesuai dengan bentuk penghargaan yang kita berikan. Nah, jadi itu dampak memberikan penghargaan. Hukuman nggak boleh, penghargaan nggak boleh, itu ya. Ini sekarang perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Diane Gassen. Sudah jelas ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti ini. Identitas gagal, identitas sukses. Jadi kalau kita sering memberikan hukuman, baik berupa hukuman maupun penghargaan, anak akan menjadi identitas gagal. Seperti apa dampak bagi murid? Apa itu pertama? Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Apalagi kalau kita memberi label pada anak-anak. Misalkan yang sering berangkat telat, kita beri apa? Si tukang telat misalnya. Itu akan jatuh harga dirinya. Konsep dirinya menjadi negatif atau rendah diri. Kemudian yang kalau konsekuensi itu akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out dan penahanan. Sedangkan restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat memperbaiki diri. Hukuman identitas gagalnya ini tidak tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat guru dan murid, sedangkan restitusi dibuat murid sendiri. Ini perbedaannya. Hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi kita ini nanti akan menerapkan disiplin positif dan merawat siswa, mengembangkan bakat minatnya itu dengan cara nanti restitusi tujuan terakhirnya. Karena restitusi itu sudah terbukti tadi merupakan program disiplin yang win to win atau menang, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan, tapi semuanya menang. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena tadi setiap perbuatan ada tujuannya. Kemudian restitusi itu menuntun, melihat ke dalam diri, apa yang salah dari kita dan sebagainya. Nah, ini ada tugas ibu-ibu ya. Ada tugas. Nanti silakan ditulis pada kertas yang sudah saya bagikan tadi, di belakangnya bisa. Di belakang kertas yang tadi sudah saya berikan, silakan nanti kita satu-satu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oh iya nih, maaf. Sudah disediakan kertasnya, tidak menulis ya. Maka Bu Adin minta tolong untuk dibagikan kertasnya. Ya, sudah ada. Hukuman atau konsekuensi. Ya, nanti ditunjukkan hukuman atau konsekuensi. Ya, ya.
Sudah ya? Nah ya, nanti silakan diangkat kertasnya untuk menentukan sebuah tindakan guru itu termasuk memberi hukuman atau konsekuensi dari kesalahan anak. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebagai karena dia terlambat sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan diangkat kertasnya. Nah, hukuman, ada yang konsekuensi juga. Oke, terima kasih ya. Sekarang yang kedua, murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, kompak ini. Apa hukuman semua ya? Nah, ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi. Oh ya, hukuman, ada yang konsekuensi juga. Oke, terima kasih. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, termasuk apa ini? Konsekuensi apa hukuman? Iya, terima kasih. Ya. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk? Iya, konsekuensi. Semuanya konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Iya, ada konsekuensi, ada hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Iya, ada yang konsekuensi dan hukuman. Oke, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini kalau dibuat grafik itu ada pemenangnya harusnya. Kita lihat kunci jawabannya. Iya, demikian kunci jawabannya ya. Gimana tadi? Ada yang benar semua apa tidak ya? Ada yang benar semua ya? Oke. Ternyata yang pertama adalah hukuman. Mengapa hukuman? Karena tadi ciri hukuman itu apa? Bersifat satu arah. Jadi guru yang menentukan. Selain itu kadang tidak sesuai dengan jenis kesalahan anak, ya. Terlambat, tetapi kok suruh nulis, hubungannya apa ya? Mungkin kalau terlambat, konsekuensinya ya dia harus pulangnya terakhir atau pulangnya dilebihkan sesuai jam terlambatnya. Itu konsekuensinya begitu, konsekuensi. Yang kedua, lari karena terlambat. Ada kaitannya apa tidak nih? Tidak berkaitan juga ya. Terlambat kok lari, nggak ada hubungannya ya. Itu berarti sebuah hukuman. Yang ketiga juga hukuman karena tidak ada kaitannya, intinya tidak ada konsekuensi. Harusnya kalau terlambat ya tadi harus pulang lebih akhir. Kalau tidak menggunakan masker mungkin ya besok harus bawa masker double misalnya atau bagaimana yang berkaitan dengan kesalahan. Kemudian kalau yang keempat ini konsekuensi karena sudah mencoret kertas teman ya, konsekuensinya harus bagaimana? Menggantikan kertasnya ya. Demikian juga yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena kesalahannya dia adalah yang menumpahkan atau tersenggol ya. Kalau yang terakhir, lari kok terlambat kok lari, tapi kok konsekuensi? Mengapa begitu? Karena pelajarannya. Oh ya, karena sesuai dengan pelajarannya. Hitung-hitung sebagai pemanasan ya Pak ya. Nah, jadi terlambat kok lari, pisang. Sebabnya dia tadi sudah nggak ikut pemanasan karena terlambat. Temannya sudah pemanasan, dia belum gitu ya. Nah ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Bedanya apa ya? Peraturan dengan keyakinan. Nah, contohnya begini. Kalau kita mengendarai roda 2, apa yang kita pakai? Helm. Apa sih? Kenapa sih kita pakai helm? Agak aman. Biar aman. Atau takut sama Pak Polisi barangkali? Ya, begitu ya. Ada yang kalau kena tilang itu merupakan konsekuensi apa hukuman? Misalnya kalau kita tidak pakai helm nanti kena tilang, itu apa berarti? Konsekuensinya ya, dihukum juga ya. Nah, tapi kalau kita pakai helm karena ingin keselamatan, berarti itu apa? Motivasi
atau keyakinan ya, kita yakin naik helm ini aman, nanti kalau ada kecelakaan tidak berakibat fatal gitu. Jadi itu sebuah keyakinan. Kalau yang karena takut polisi kena tilang itu adalah konsekuensi dan hukuman. Ini pentingnya keyakinan dan bukan peraturan. Jadi memakai helm itu bisa peraturan, bisa keyakinan. Kalau peraturan tapi takut kena polisi, karena aturannya harus pakai helm, dan polisi juga nanti akan nilainya juga ada aturannya sendiri. Mungkin akan diberi denda ya, dan sebagainya. Dan lain sebagainya nih. Mengapa harus ada pakaian seragam? Mengapa harus datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Coba orang itu akan pakai helm dengan yakin atau dengan peraturan itu kira-kira apa ya? Mereka itu dengan kesadaran itu ini pasti ya. Pasti kalau yakin itu lebih kemanapun pakai helm gitu ya. Tidak di jalan raya pun pakai helm karena yakin dengan helm itu akan aman. Nah gitu ya. Tapi kalau yang karena peraturan, helmnya biasanya dipakai ketika di jalan raya yang ada polisinya. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu lebih ke dalam, maksudnya lebih terus-menerus dilakukan sebuah kebaikan itu. Nah ini ya. Kalau kita di kelas berarti ada apa nih? Keyakinan ke kelas. Kita perlu membentuk keyakinan kelas yang berisi apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di kelas ya. Nilai kebajikan itu akan lebih memotivasi dari dalam seperti tadi. Jadi anak itu mengapa anak kok rajin membersihkan kelas? Karena dia yakin lingkungan bersih akan membuat belajar menjadi nyaman. Daripada aku piket, kamu yang piket gitu ya, itu akan kepada peraturan. Jadi keyakinan itu lebih mendorong motivasi intrinsik. Nah ini ya, keyakinan kelas itu berisi peraturan tetapi bersifat lebih abstrak, hampir sama dengan peraturan seperti mengenakan helm. Itu bisa peraturan, bisa keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan berpendapat. Keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah ini ya. Pertama dari peraturan kelas akan melebar ke keyakinan kelas, dari keyakinan menjadi lingkungan positif, dan terakhir adalah budaya positif. Nah ini penerapan saya mengenai keyakinan kelas 6 ya. Jadi ini dimulai dari urun pendapat atau siswa memberikan pendapatnya tentang nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang sebelahnya ini nilai-nilai yang mereka yakini kalau ditempelkan, ini adalah kelas ideal. Kemudian sebelahnya adalah cara mewujudkannya. Jadi ingin seperti apa sih kelas kita agar kita itu nyaman belajarnya, dan bagaimana cara mewujudkannya. Harapannya nanti karena mereka sendiri yang punya nilai, maka mereka akan lebih termotivasi begitu. Jadi bukan dari guru, tapi dari mereka sendiri. Nah ini kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya disepakati oleh seluruh kelas dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas, termasuk guru PJOK dan guru PAI selain guru kelas dan siswa. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah nanti materi ini juga ada di PMM, jadi nanti bisa diterapkan ketika membuat aksi nyata seperti ini, membuat keyakinan kelas. Nah ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya, ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Kalau orang tua ini, kok tidak berangkat misalnya pengajian, sedang nyari butuh gitu ya. Kebutuhannya itu kepada pemenuhan yang pertama saja sebenarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasarnya. Padahal ada banyak kebutuhan lain yang merupakan kebutuhan dasar, yaitu rasa sayang dan diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau kita lihat nih, orang kok senang ya daftar jadi lurah gitu ya. Padahal kita tahu kan lurah kita kok susah, terus habiskan uang banyak dan sebagainya misalnya. Karena mereka
memenuhi kebutuhan, yaitu apa ini? Penguasaan. Demikian juga murid kita, karena ini kebutuhan dasar semua orang. Murid kita juga ingin menguasai. Makanya ada beberapa murid yang dengan temannya apa ya berani gitu ya, menyuruh teman dan sebagainya, itu karena mereka ingin dikuasai, ingin menguasai temannya. Nah, misalnya membentuk geng-geng dan sebagainya. Ini sebagai salah satu memenuhi kebutuhan sebagai penguasa. Nah ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah ini, bertahan hidup. Ini yang paling pokok, bertahan hidup. Ini meliputi kebutuhan fisik, makan, minum gitu ya, sandang, pangan, papan. Nah ini lainnya adalah ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, serta penguasaan. Nah silakan, ini ya, ada tugas lagi, mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Nah ini tugasnya menulis Bu, ya. Sudah ada di depan panjenengan 4 kertas. Silakan dibalik, tuliskan kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh kondisi. Ada 4 kondisi ini. Ada 4 kondisi. Silakan ditulis ya. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Pernah begitu di kelas kita Bu? Ada anak yang sambil ngerjakan tugas sambil ngobrol, sambil nyanyi. Kira-kira dia butuh apa ya? Kebutuhan apa yang belum dipenuhi olehnya sehingga dia berbuat seperti itu? Sudah ditulis apa belum? Sudah. Nah, coba ditunjukkan atau dibacakan. Nah, mana ya? Bapak Ibu yang kami hormati, menarik sekali materinya atau diskusi kita hari ini. Untuk tugas dari yang pertama, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah, menurut saya adalah kesenangan. Kenapa? Karena salah satu, seperti kembali ke tadi, teori kontrol, setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Setiap tindakan mempunyai tujuan. Nah, tujuan anak bersenandung ketika dia mengerjakan tugas itu karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Dan setiap anak itu mempunyai minat masing-masing, mempunyai kebutuhan masing-masing. Mungkin anak dengan bersenandung dia juga bisa berpikir. Jadi tugas kita sebagai guru itu diharapkan kembali lagi ke filosofi diajari antara tadi, yaitu tuntun. Jadi kita menuntut anak, meskipun anak melakukan hal seperti itu, kita tidak bisa mengontrol anak dengan cara tadi kamu harus tenang. Jadi materi disiplin positif ini sungguh menarik sekali Bapak Ibu. Yang pertama menurut saya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Monggo yang lain. Ya, terima kasih kepada Bu Isra. Untuk yang kedua, ada yang mau berpendapat, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, coba nih biasanya guru kelas rendah. Silakan coba. Oke, Bu Anis. Terima kasih. Untuk yang kedua, ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Biasanya anak kecil itu kalau memakai sesuatu yang baru, dia itu ingin diperhatikan ya. Ingin, oh ini aku sudah pakai baru tapi bu guru kok diam aja. Aduh, dicuekin sama bu guru ini. Itu termasuk apa ya? Kasih sayang, perhatian gitu. Itu. Terima kasih. Dengerin ibu guru aja. Kira-kira anak seperti ini ingin mendapatkan kebutuhan apa? Nah, coba. Oh ya, Devi.
kalau belajarnya itu tidak ada inovasi atau metode-metode yang menurut dia itu bisa masuk ke pikirannya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Yang terakhir nih, aku sebel tidak dipilih menjadi ketua kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak ini? Ada yang berpendapat? Apa kira-kira? Kebutuhan apa? Ada tadi dari mana? Kebutuhan apa? Penguasaan ya. Kita lihat ya. Nah ini yang pertama adalah kebutuhan kesenangan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan dan yang keempat penguasaan. Jadi kalau ada anak yang berperilaku di kelas yang kurang baik, itu kita identifikasi dulu Bu, kebutuhan mereka itu apa sih yang belum kita berikan. Jadi tidak menjudgment anak nakal, anak kurang ajar dan sebagainya. Mungkin kebutuhan anak itu belum terpenuhi oleh kita sebagai pendidik di sekolah, gitu ya. Ini teori kebutuhan seperti ini. Kadang juga bisa diterapkan di rumah, ya. Kalau ada anak rewel atau ada masalah apa, mungkin memang ada beberapa kebutuhan yang belum dipenuhi. Nah ini sekarang 5 posisi kontrol. Ini kita saksikan dulu videonya. Silakan Bu Lisa. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu kontrol yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Demikian tadi tayangan video tentang 5 posisi kontrol. Masih ingat tadi Bapak Ibu yang pertama apa posisi kontrol apa? 1 adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Bagaimana, apakah dari kelima posisi kontrol ini pernah menerapkan? Pernah saja, pernah menghukum, pernah membuat orang merasa bersalah, pernah menjadi teman, pernah menjadi pemantau, pernah menjadi manajer, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga apa dampaknya dan apa nih dampak ke siswa terutama terhadap posisi kontrol yang kita terapkan. Kalau penghukum tadi jelas, guru berbuat menghadapi penunjuk, kita lihat yang hasilnya ya. Hasilnya adalah murid memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian ini ya, sampai terakhir ini ada dampak berat adalah mengulangi kesalahan. Jadi kalau kita sebagai penghukum, murid akan kemungkinan besar akan mengulangi kesalahan ya. Untuk yang membuat rasa bersalah, dampak pada murid adalah merasa rendah diri karena sering disalahkan sehingga akan menjadi apa? Rendah diri, minder gitu ya. Kemudian yang sebagai teman, apa dampak ke muridnya? Lemah, tidak mandiri dan tergantung karena merasa bu guru koncoku gampang urusannya gitu ya, digampangkan seperti itu. Untuk yang pemantau, dampak ke murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau pemantau ini lebih kepada peraturan tadi ya. Kalau kita melanggar apa konsekuensi
konsekuensi dan sanksinya seperti itu. Nih, nah yang tepat itu kita terapkan adalah posisi manajer ya. Pada posisi ini dampak pada murid, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti tadi kasus Naren itu, dia menemukan sendiri cara mengatasi agar tidak terlambat sekolah. Misalnya tadi dengan memasang alarm, kemudian meminta tolong anggota keluarga untuk membangunkannya apabila alarmnya tidak berfungsi ya. Nah seperti itu. Jadi murid itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, bukan dari guru atau orang lain. Ini adalah posisi manajer. Nah, ada tugas lagi ya. Coba ditentukan pernyataan guru seperti itu, termasuk menempatkan pada posisi kontrol apa. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira menempatkan sebagai apa ya? Bisa penghukum, teman, memantau, manajer, atau lagi siapa? Merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling akhir. Ada yang mau berpendapat? Mungkin tidak harus semuanya. Mungkin yang mana yang ingin dikomentari dari kelima komisi guru? Siapa? Pak Rusiki ya, biasanya. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Bumi loh. Yang mana sembarang Bu sebagai posisi kontrolnya yang mana yang menurut Bumi apa yang jelas? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk yang manajer? Ya. Ada yang mau tidak salah lagi mungkin? Yang kamu selalu yang paling terakhir itu hukuman. Iya. Bagaimana dengan ibu pendapat dari Bumi ya? Setuju atau ada yang menambahkan atau ada yang ingin melengkapi? Tadi yang sudah Bu sebutkan bagaimana? Setuju? Setuju ya. Ada yang lain atau tidak? Mungkin ingin menambahkan posisi kontrol yang mana? Tadi yang kedua ya. Kamu selalu paling akhir adalah penghukum. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Coba kita bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa nih? Posisi teman. Ada yang lain? Nah ya bisa ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum. Kemudian yang ketiga, ayo mah lakukan demi bapak dan ibu. Apa nih? Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa berani? Apa? Pemantau ya, karena mendapatkan penghargaan dan hukuman. Kita lihat ya. Ya, saya kecewa sekali itu berarti membuat orang merasa bersalah. Coba kalau kita dengan anak-anak ya, misalnya anak-anak itu melakukan hal yang tidak kita harapkan, terus kita bilang, ibu kecewa banget denganmu, pasti dia merasa bersalah, sudah mengecewakan orang tua dan gurunya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum ya, karena sudah menghakimi. Hukum itu kan ke arah hakim, jadi menghakimi itu menjudgemen seorang anak tidak pernah benar. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini seorang teman. Jadi biasanya anak-anak itu kalau ada gamenya itu kan demi dia gitu ya. Terus kadang orang tua itu kalau sudah punya teman, sudah punya geng, lebih dipercaya teman-temannya daripada orang tua dan gurunya. Karena tadi, ayolah lakukan demi siapa temannya itu gitu ya. Apakah kamu mendapat stiker bintang? Ini adalah pemantau. Pemantau itu selalu menghitung kesalahan orang, kemudian sanksinya apa, kalau dia baik apa hadiahnya begitu ya. Kemudian yang manajer ini menawarkan solusi. Dan yang terakhir tadi, kamu selalu, di kalimat selalu, tidak pernah itu menghakimi, jadi sebagai seorang penghukum. Nah ini terakhir adalah segitiga restitusi, karena tadi restitusi itu
disiplin positif yang paling tepat yang kita gunakan untuk menumbuhkan motivasi and intelligence siswa. Langkah-langkahnya adalah dengan melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga itu memiliki berapa sisi, Bu? 3 sisi ya. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu yang paling bawah alasnya. Menstabilkan identitas. Guru bisa bilang begini, guru bisa berkata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu identitas siswa akan kembali. Jadi anak yang seperti Naren tadi itu kalau dia sudah tahu kenapa terus dipanggil itu pasti dia akan bagaimana? Gagal ya identitas saya. Dia akan gagal identitas. Wah aku telat terus, aku telat itu dia sudah merasa begitu. Walaupun guru tidak mengatakannya itu, anak itu sudah merasa begitu ya. Makanya kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang telat. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, ini guru bisa berkata begini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tadi Naren kan terlambat sekolah. Apa kebutuhan dia? Mungkin kesenangan ya, kesenangan itu terus malas-malasan begitu kan. Nah, kita tanya dulu alasannya. Kebutuhan apa yang belum dia dapatkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada murid kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini secara lebih lengkap seperti ini. Yang pertama namanya adalah menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi yang terlambat itu bukan anak saja. Guru itu suka memarahi kadang merasa tidak pernah terlambat padahal sudah terlambat. Nah, pasti ya pernah gitu ya. Makanya mencari apa jalan keluarnya dengan cara restitusi ya dia. Setelah itu adalah validasi kebutuhan. Selain murid yang terlambat, guru juga bisa karena setiap orang memiliki kebutuhan. Nah, tadi apa dulu kebutuhannya? Mungkin ada anak yang sakit atau kalau anak-anak mungkin faktor lainnya ya. Seperti ini kalimatnya, guru berkata ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini segitiga yang ketiga. Nah, ini karena tadi sudah kita sepakati nilai keyakinan kelasnya sehingga kita tinggal menanyakan kembali saja. Karena memang terkadang anak-anak itu lupa dengan nilai-nilai keyakinannya. Ini harus sering diungkap kembali. Tadi juga keyakinan kelas dari waktu-waktu bisa diperbaiki atau bisa diulang kembali. Seperti ini, menanyakan keyakinan saja ya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Diklik.
Ya. Tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Menerapkan segitiga restitusi. Itu tadi materi tentang disiplin positif sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita refleksikan ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang mau berpendapat ini refleksinya? Kira-kira bagaimana Ibu? Apakah paradigma kita sudah berubah? Jadi bagaimana posisi guru sebaiknya untuk mendisiplinkan murid sebagai seorang apa? Sebagai seorang manajer ya. Kita menyelesaikan masalah dengan konsep restitusi. Bagaimana perasaan kita selama mengikuti sesi ini? Gimana? Senang ya? Termotivasi, banyak ilmu ya. Kemudian apa yang akan terterapkan setelah mengikuti disiplinasi ini? Nah, kita akan seperti apa ya? Kita akan mendisiplinkan murid dengan cara apa? Tadi menerapkan segitiga restitusi dan posisinya manajer. Gitu. Mungkin demikian ya. Materi kita kali ini kita beri pertanyaan dulu. Oh iya. Silakan yang mau bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Silakan mau tepuk tangan, jangan dicari-cari. Dia sudah memberikan pertanyaan ya. Tadi sebagai calon guru penggerak memang tujuan dari pemerintah itu kita diminta menggerakkan. Jadi yang bergerak tidak hanya satu guru, tetapi bagaimana satu sekolah itu bisa ikut bergerak semuanya. Karena dalam program ini kita perlu kolaborasi. Saya tidak bisa melaksanakan atau membuat disiplin positif di sekolah ini secara sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya, dengan cara membuat komunitas praktisi seperti ini ya, dengan cara sharing dan sebagainya. Yang kedua, saya tanyakan bagaimana respon ya dari rekan-rekan guru di SD Jatipurwo ini. Terima kasih. Alhamdulillah ya, untuk respon di SD Jatipurwo terhadap pelaksanaan penerapan tentang disiplin positif ini sangat baik dan sangat mendukung, karena kita sebagai pendidik sangat yakin dan mendambakan seorang murid yang memiliki disiplin diri yang positif serta nantinya membentuk budaya positif di sekolah. Mungkin cukup ya? Ya, karena sudah siang, saya sudah menyampaikan dari awal sampai akhir. Tentu saja banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat di dunia wa dunia wa akhirah ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum